Hari ini kita berada di toko Evolution milik seorang diaspora Indonesia bernama Ibu Ketut dalam acara Ngobrol Numea. Oh, ngono. Selamat pagi Numea. Di era modern seperti saat ini, kualitas wanita tidak hanya dinilai dari fisiknya, tapi juga dari ilmu dan daya juangnya dalam segala aspek kehidupan. Pada hari ini, kita berkesempatan bertemu dengan Ketut dalam rangka memperingati Hari Kartini. Selamat pagi Ketut, apa kabar? Selamat pagi Ibu, selamat pagi tim KJRI dan juga DWP. Selamat pagi Numea. Gimana, sehat-sehat? Sehat, terima kasih. Ya, terima kasih ya kesempatannya kita bisa mengunjungi tokonya Ketut ya. Terima kasih kembali. Oke, Ketut adalah seorang wanita berasal dari Bali yang sudah hampir 23 tahun berada di Numea. Seorang wanita karir dengan seorang ibu rumah tangga juga dan seorang pengusaha toko aksesoris di Numea. Ibu Ketut, apa yang menginspirasi dan mendorong Ketut untuk membuka toko yang bergerak di bidang aksesoris ini? ya. Yang pertama karena saya perlu kerja dan saya harus mempunyai, dan sebagai pendatang pada saat itu saya lihat Ibu, saya sudah hampir 30 tahun. Oh, hampir 30 tahun, maaf ya. Tokonya kami punya sudah 23 tahun. Oh, 23 tahun. Pertama pada waktu itu sebagai seorang pendatang, untuk mendapatkan pekerjaan tidaklah mudah. Betul, betul. Karena barir bahasa dan juga saya tidak mempunyai keahlian apa-apa kecuali untuk menjual. Jadi itulah. Oke. Pastinya suka aksesoris dong. Pastinya Iya kan? sebagai perempuan seperti saya lihat ibu-ibu. Betul. Semua wanita senang aksesoris ya. Terus mengenai perizinan gimana di sini? Apakah ada kesulitan atau tidak atau mudah awalnya? Awalnya menurut saya sih tidak begitu ribet ya. Tidak ya. Karena memakai jasa notaris dan juga juris. Jadi apa namanya itu semua tentang administratif semua itu saya serahkan ke notaris dan saya tinggal tanda tangan dan bayar. Oke. Terus mengapa memilih lokasi usahanya di tempat ini? Iya, kita lihat kan di sini di tengah kota ya. Iya, benar. Nah, secara kebetulan dan tidak kebetulan. Karena apa? Dari tahun 97 itu kan saat kami beli toko ini 2000 ya. Dari tahun 97 saya selama 3 tahun ini saya mondar-mandir di sekitar sini karena anak saya sekolah di corner sini. Oh, dekat sini ya. Jadi saya sudah kenal baik dengan lokasinya. Situasi di sini dan ya. juga saya lihat lokasinya bagus juga di depan Place de Cocotier, sangat center sekali. Iya, center ya. Sangat center sekali dan Dan kebetulan toko ini dijual. Pastinya setiap saat orang lalu lalang ya kan? Iya. Kalau masalah lokasi, saya rasa lokasinya strategis sekali. Oke. Oke, Mbak Ketut ini kan pasti sudah berumah tangga ya. Seorang ibu, berapa putra putrinya? Dua ya? 2 orang. Dua-duanya wanita apa gimana? Laki perempuan. Oh, sangat bersyukur. Udah besar-besar ya? Tuhan. Nah, itu gimana bagi waktunya nih? Ini kan toko pasti Mbak Ketut jaga sendiri atau ada pegawai? Pada waktu selama puluhan tahun ada pegawai. Oh, gitu. Tapi pada waktu itu mulai agak turun, jadi saya ambil alih. Jadi sekarang saya handle sendiri, kadang-kadang dibantu dengan seseorang yang freelance gitu. Oke. Seperti kita ketahui ya, ibu-ibu semua di sini bahwa di era modern seperti saat ini, seorang ibu rumah tangga menjadi wanita karir itu udah hal yang biasa, ya kan? Wanita bekerja bisa menghandle urusan rumah tangganya. Nah, ini gimana? Waktu untuk keluarga tuh gimana? Ya,
em, saya akui juga ya, saya bersyukur punya suami yang baik, dibantu juga oleh suami, support dari keluarga ya. support dari suami juga, dan anak-anak seperti mungkin ibu lihat-lihat di sini, anak-anak mandiri-mandiri jadinya, mulai kecil sudah mereka besar, ya. mulai menghandle dirinya sendiri. Ya saya nggak bebaskan mereka sih, saya selalu nganter ke kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler juga, ngantar jemput sekolah itu hal yang biasa. Itu kan di luar jam kerja. Iya. Sabtu Minggu tetap buka ya? Sabtu buka. Sabtu. Kalau Minggu kita istirahat. Istirahat. Nah itu waktu untuk full untuk keluarga ya. Full untuk keluarga. Wanita tangguh, Kartini masa kini ya. Boleh dong kasih kita tips-tips ya, ibu-ibu di sini untuk semua wanita Indonesia. Tidak boleh dimanapun menyerah. Betul, tidak boleh menyerah. Boleh kita pasti bisa. Pasti bisa pasti ya. bisa. Kemauan ada kemauan, ada jalan. Ada jalan. Harus kita pegang teguh prinsip juga. Prinsip juga ya. Itu aja sih. Ini ada kira-kira ada ada rencana untuk buka cabang mungkin di luar kota atau tempat lain masih di kota Nomea juga gitu? Kalau buka saat ini enggak, karena kenapa? Pada waktu itu beberapa tahun yang lalu saya pernah sempat ingin mengembangkan di tempat lain. Saya sudah visit tempatnya dan sudah konsultasi banknya, oke semua, tapi saya pikir-pikir lagi, satu toko aja saya sudah, ya bukan kewalahan ya, waktu sudah menyita banyak waktu ya. Jadi 2 toko, dan juga suami bilang, kamu buka kedua, kamu bakalan bingung, nggak ada waktu untuk keluarga lagi. Ya udah saya pikir-pikir, ya udahlah nanti kalau sudah saatnya bertahap aja. Ya bertahap ya. Terus Ketut, saya lihat kan ini aksesorisnya, waduh cantik-cantik banget ya. Tergoda nih saya nih ya. ini dari mana aja nih Ketut nih kalau boleh tahu? Tentunya saya dari Bali, saya ke Bali pasti saya bawa selalu saya beli pas lagi ke Bali, dari India juga, dari Thailand juga. Pokoknya kemanapun saya pergi pasti bawa. Pasti bawa ya. Oke. Apakah ini cita-cita awal seorang Ketut untuk membuka toko ini? Sebenarnya tidak spesifik perak, ini kan perak sebagian besar perak ya. Sebenarnya spesifiknya dari awalnya tidak. Awalnya toko ini menjual souvenir untuk turis. Oke. Souvenir untuk turis. Seiring dengan berjalannya waktu dan permintaan dan dari customer kita dari juga ya, pelanggannya. Jadi pangsa pasar ya. Kita lihat dari pangsa pasarnya, kebetulan aksesoris nih banyak diminati ya. Wah, langsung. Dari turis-turis, kebetulan sekarang kan udah mulai dibuka lagi ya, turisnya datang ke Nomea itu ya. Iya, tapi ini sebagian besar dari untuk customer kita sih orang masyarakat sini ya. Masyarakat Nomea. Ya kebetulan pas ada turis tapi saya memang menjangkau masyarakat sini. Ya. Nomea ya. Nomea atau yang di luar Nomea ya. Pokoknya Nouvelle Caledonia, Caledonia baru ya. Sejauh ini gimana? Kalau saya lihat semakin maju ya, kayaknya tokonya nih, barang-barangnya makin banyak. Sejauh ini gimana? Apa sih, memberikan keuntungan yang cukup atau? Puji Tuhan. Cukup. Ya, memang tujuannya untuk juga iya kan? Dong, kesejahteraan ya. Puji Tuhan ya. Kalau kayak kita nih, saya Bu Uti, saya tuh jujur ya, dulu pernah punya cita-cita, karena saya suka aksesoris, saya punya cita-cita untuk membuka toko kecil yang aksesoris itu berasal dari seluruh dunia. Yang saya datangi gitu loh. Kalau gitu kasih tips-tipsnya ke saya sama Bu Uti, gimana awal membuka seperti ini gitu loh. Ini kan ibu-ibu lihat
seperti ibu-ibu lihat banyak sekali barang saya. Nah itu karena bertahap ya. Sudah 23 tahun jadi sedikit menjadi bukit. Inginnya sih semua kejual dan yang utama apa nih, kita sebagai wanita itu kan waktunya tuh banyak tersita untuk keluarga, ngurus rumah tangga gitu. Nah, makanya maaf Ibu, saya jarang hadir di kegiatan. Jadi terbatas waktunya ya. Terbatas waktunya. Mungkin dengan kita bisa mengatur waktu lebih baik, mungkin bisa ya. Kadang-kadang kita sudah pesimis aja gitu ya, udahlah capek sih. Yang penting kan dicoba. Pantang menyerah ya. Seperti yang tadi Ketut bilang, pantang menyerah. Ada jatuh bangunnya Ibu, ada pasti saat yang usaha seperti itu. Ya, puji Tuhan sih sampai saat ini. Terus ini seperti Ketut tahu ya, di era modern seperti ini banyak Kartini-Kartini kita yang hebat-hebat, yang daya juangnya tinggi, walaupun mereka harus ngurus rumah tangga gitu ya. Ini ada pesan-pesan nggak untuk Kartini-Kartini muda ya, terutama yang muda-muda ya, pesan-pesannya gitu. Pesan-pesan saya menjadi diri sendiri, tidak terpengaruh dengan dunia luar yang bukan dunia kita. Itu aja sih, menjadi diri sendiri dan punya prinsip. Ya. Optimis juga kan? Optimis. Jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Pasti bisa. Pasti bisa. Ngono toh. Jadi harus optimis Buti ya. Pasti bisa. Pasti bisa. Ngono toh.